Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Waqiah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3B. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yang mana di video tersebut menerangkan tentang strategi merekrut karyawan yang efektif. Kenapa kita harus memahami dan mempelajari ini? Karena karyawan itu akan menentukan bisnis kita itu akan sukses atau gagal. Jadi apabila kita salah memilih karyawan yang potensinya tidak sesuai dengan bisnis kita, maka bisnis kita itu akan gagal. Contohnya, kita mempunyai usaha bakso dan kita merekrut karyawan yang dia itu tidak mempunyai potensi di bidang membuat bakso tersebut. Sepertinya dia tidak bisa mengolah bakso, apa saja bahan-bahannya, dia itu tidak bisa. Jadi saat kita menjualkan hasil dari buat bakso tadi itu kepada orang, saat orang membeli dan rasanya kurang ini, kurang enak dan sebagainya, maka pembeli itu tidak akan tidak akan membeli lagi. Dan sehingga kita itu perlu melakukan strategi paham strategi merekrut karyawan yang sesuai dengan potensi bisnis kita. Perusahaan akan berkembang dan maju apabila didukung oleh karyawan yang handal. Nah, karyawan yang handal itu apabila paling tidak mempunyai 7 kriteria. Yang pertama yaitu mempunyai kapabilitas yang standar, artinya mempunyai kecerdasan atau IQ yang standar. Jadi ketika karyawan itu diberi arahan, dia itu cepat tanggap. Ketika dia itu diberi pelajaran, dia itu cepat paham dan sebagainya. Yang kedua yaitu kapasitas. Jadi dia mempunyai kemampuan standar dengan tugas yang akan dia emban. Yang ketiga yaitu punya karakter, punya sopan santun sehingga enak dipandang oleh orang lain. Yang keempat yaitu kredibilitas. Jadi dia orang yang amanah, yang melakukan tugas dengan sungguh-sungguh tanpa kita harus mengawasinya, dan bahkan dia bisa melebihi standar yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu punya komitmen untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. Yang keenam, dia kreatif, yaitu punya ide-ide baru, cara-cara baru untuk mengembangkan perusahaan di mana tempat dia bekerja. Yang ketujuh yaitu dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, ketika kita mempunyai karyawan dengan 7 kriteria ini, insya Allah 80% perusahaan atau bisnis kita ini bisa maju dan sukses. Dan sebaliknya, jika kita tidak mempunyai 7 kriteria dalam karyawan kita, maka yang terjadi adalah bisnis kita itu akan gagal. Dan kita sebagai mahasiswa yang kemudian di akhir nanti kita juga akan bekerja, akan mencari pekerjaan, kita itu perlu mempunyai 7 kriteria ini agar kita bisa menjadi karyawan yang berpotensi sesuai dengan bisnis atau perusahaan yang ingin kita bekerja di perusahaan tersebut. Kita harus mempunyai potensi yang sesuai dengan perusahaan yang kita tuju tersebut. Jadi agar kita itu bisa diterima dan bisa bekerja di perusahaan tersebut. Karena setiap perusahaan itu akan memilih dan akan merekrut karyawan yang mempunyai 7 kriteria ini. Karena itulah kenapa perusahaan akan memilih 7 kriteria karyawan dengan 7 kriteria ini, karena karyawan itu adalah penentu yang menentukan bisnis dia itu bisa sukses atau gagal.
Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.